Hai guys, balik lagi di Cetak Gol Harian nih bersama aku Via Gizel. Hari ini ada berita terbaru, walaupun dapat dana segar, Barcelona masih punya utang 126 juta euro dari sejumlah transfer pemain. Sementara itu Manchester United masih mempercayakan Harry Maguire sebagai kapten mereka di musim depan. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut. Berita pertama nih, walaupun sering dihujat karena tampil lawak, Manchester United masih mempercayakan Harry Maguire sebagai kapten mereka. Beralih ke sepak bola Spanyol, ada Barcelona yang keberatan membeli Cesar Azpilicueta seharga 8 juta euro. Erik ten Hag memastikan kalau Harry Maguire tetap dipercaya mengemban ban kapten Manchester United di musim depan. Ten Hag menilai Maguire masih layak mengemban jabatan tersebut. Dalam wawancaranya, Ten Hag menyebut Maguire bakal meraih banyak kesuksesan di musim depan. Salah satu legenda setan merah yakni Gary Neville mendukung hal tersebut. Dia meminta kepada para supporter untuk gak terus-menerus membuli Maguire. Neville pun percaya kalau Ten Hag bisa meracik tim dengan sebaik mungkin. Kontrak Cesar Azpilicueta bersama Chelsea baru akan berakhir di tahun depan. Akan tetapi bek asal Spanyol ini berpeluang cabut dari Stamford Bridge di musim panas ini. Alasannya karena Azpilicueta menjadi incaran klub raksasa La Liga yakni Barcelona. Barcelona menganggap Azpilicueta jadi pemain yang tepat mengganti Dani Alves. Untuk bisa merekrut Azpilicueta, skuad The Blues membandrolnya dengan mahar 8 juta euro. Sayangnya Blaugrana nggak sanggup menebusnya dan menganggap harga tersebut terlalu mahal. Arema FC dan Borneo FC Samarinda dipastikan lolos ke final Piala Presiden setelah mengalahkan PSIS dan PSS Sleman. Kembali ke Eropa nih, ada Erik ten Hag yang masih ingin mencari penyerang dan gelandang baru. Arema FC bertanding melawan PSIS Semarang di leg kedua babak semifinal Piala Presiden. Bermain di hadapan para pendukung, skuad Singo Edan berhasil menang dengan skor tipis 2-1. Dua gol Arema dicetak oleh Rizky Dwi Febrianto serta Muhammad Rafli. Sementara PSIS cuma bisa mencetak 1 gol hiburan melalui Jonathan Cantilana di menit akhir pertandingan. Arema FC pun berhasil menang agregat 4-1 atas PSIS dan dipastikan lolos ke final. Di partai final, skuad Singoedan akan berhadapan melawan Borneo FC Samarinda. Di pertandingan semifinal lainnya ada laga yang mempertemukan antara Borneo FC Samarinda melawan PSS Sleman. Laga tersebut sukses dimenangkan Borneo FC dengan skor telak 4-0. 4 gol Borneo dicetak oleh Mateus Pato, Stefano Lillipelli, Muhammad Sirhan, dan Diego Michel. Alhasil Borneo pun mengakhiri laga dengan unggul agregat 6-0 atas PSS. Itu artinya skuad Pesut Etam dipastikan lolos ke final dan akan berhadapan melawan Arema FC. Laga final ini pun menjadi final ulangan di tahun 2017 yang lalu. Selesai pertandingan, kedua pelatih tim menyampaikan pendapatnya lewat konferensi pers. Pelatih PSS Sleman yakni Seto Nurdiantoro mengakui kesulitan melawan Borneo FC. Dia menyebut kalau Borneo FC tampil impresif sejak babak pertama. Walaupun begitu, Coach Seto tetap memberikan apresiasi untuk para pemainnya. Sementara pelatih Borneo FC yakni Milomir Seslija mengatakan hal sebaliknya. Mantan pelatih Arema FC itu sudah yakin kalau skuad Pesut Etam bakal lolos ke final. Tim Cetak Gol melontarkan satu pertanyaan, siapa pemain yang paling kolektif di sepanjang kompetisi Piala Presiden. Coach Milo pun menjawab semua pemain bermain sangat bagus. Di musim panas ini Bayern Munchen sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan Joao Felix. Felix akan direkrut sebagai pengganti Robert Lewandowski. Sebab Lewandowski berencana meninggalkan Bayern Munchen dan bergabung dengan Barcelona. Akan tetapi menurut laporan Atletico Madrid enggan melepas sang striker. Skuad Los Rojiblancos bahkan menolak tawaran dari Bayern Munchen seharga 80 juta euro. Selain itu, Felix masih terikat kontrak di Atletico Madrid sampai tahun 2026. Jurnalis kenamaan asal Italia yakni Fabrizio Romano memberi kabar terkait Manchester United. Fabrizio mengklaim kalau Erik ten Hag masih mencari pemain di lini tengah dan lini depan. Ten Hag juga menolak untuk membicarakan gelandang tengah Barcelona yakni Frenkie de Jong. Sebab Ten Hag menghargai pemain yang masih terikat kontrak dengan klub lain. Manchester United sendiri sudah mengincar de Jong dalam sebulan terakhir. Akan tetapi sepertinya transfer ini segera selesai karena ada dua petinggi setan merah yang sudah ke Barcelona. Juventus resmi mengumumkan kedatangan Paul Pogba pada hari Senin kemarin. Gelandang asal Prancis ini dipercaya untuk memakai nomor punggung 10. Dalam kesepakatannya, Pogba akan berseragam Juventus sampai tahun 2026.
Pogba sendiri sudah berada di Turin sejak pekan lalu dan baru menjalani tes medis di akhir pekan kemarin. Sebagai informasi, nomor punggung 10 memang kosong setelah ditinggal Paulo Dybala. Dybala sendiri belum mendapatkan klub baru dan kini sedang dikaitkan dengan Inter Milan. PSSI bakal mengajukan protes kepada AFF terkait laga antara Vietnam dan Thailand. Sementara itu ada Dani Alves yang kecewa dengan Barcelona yang telah melepasnya begitu saja. PSSI dikabarkan akan mengirimkan surat protes kepada AFF terkait laga antara Vietnam melawan Thailand. PSSI menganggap kalau laga itu dimainkan secara nggak fair. Ketua PSSI yakni Muhammad Iriawan menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat selama 3 jam. Iwan Bule bilang kalau skor 1-1 nggak wajar mengingat Vietnam dan Thailand adalah tim besar. Iwan Bule nggak menuduh kalau laga tersebut diselimuti match fixing. Namun menurutnya laga itu nggak pantas dilihat karena para pemain kedua tim kerap memainkan bola di pertahanan sendiri. Akhir tahun lalu Dani Alves kembali ke Barcelona dengan status bebas transfer. Akan tetapi bek sayap asal Brazil ini sudah dilepas setelah memainkan 17 laga saja. Dani Alves pun merasa kecewa dengan cara Barcelona dalam melepasnya. Dani Alves menyebut kalau Blaugrana nggak peduli dengan pemain yang telah menciptakan sejarah untuk klub. Menurut Dani Alves, seharusnya dia bisa pergi dengan komunikasi yang lebih baik. Sementara itu, Dani Alves menyebut kalau Barcelona harus memperbaiki banyak masalah sebelum bisa kembali juara. Wayne Rooney dikabarkan semakin dekat untuk menjadi pelatih baru DC United. Kabar terbaru menyebut kalau DC United sudah mencapai kesepakatan dengan sang pelatih. Mantan pelatih Derby County itu akan menandatangani kontrak selama 3,5 tahun. Rooney disebut akan menggantikan posisi Chad Aston. Sebelumnya Chad Aston ditunjuk sebagai pelatih sementara menggantikan posisi Hernan Losada. Next ada Andreas Pereira yang resmi bergabung ke Fulham dengan biaya sebesar 10 juta euro. Di kabar Inggris lainnya nih, ada sejumlah pemain Tottenham Hotspur yang tumbang pada sesi latihan tur pramusim. Fulham resmi mendatangkan Andreas Pereira dari Manchester United dengan biaya 10 juta euro. Gelandang Brasil itu akan berseragam Fulham sampai tahun 2026. Dalam wawancaranya, Pereira mengaku sangat senang dan gak sabar memulai musim baru bersama Fulham. Pereira juga bilang kalau Marco Silva adalah kunci di balik transfer tersebut. Sebelumnya, Pereira sendiri menghabiskan musim di Flamengo dengan status pinjaman. Sebelum ke Flamengo, Pereira juga sempat dipinjamkan ke Granada, Valencia, dan Lazio. AC Milan tampaknya akan melepas Samu Castillejo di jendela transfer musim panas ini. Alasannya karena Rossoneri nggak berniat untuk mempertahankan sang winger. Direktur klub Paulo Maldini dan Frederic Massara juga merasa kalau Castillejo nggak masuk ke dalam rencana klub. Sementara itu kabarnya Castillejo dirumorkan akan bergabung ke Valencia. Jurnalis kenamaan Gianluca Di Marzio mengatakan kalau Castillejo sedang diminati oleh Gennaro Gattuso. Selain itu kabarnya Castillejo juga sudah menyetujui sejumlah persyaratannya. Tottenham Hotspur sedang memulai tur musim panas ini ke Korea Selatan. Mereka sudah mendarat di negeri gingseng sejak hari Minggu kemarin. Walaupun baru saja tiba, pemain langsung menjalani sesi latihan di hari berikutnya. Pelatih Tottenham yakni Antonio Conte bahkan langsung memberikan porsi latihan berat. Dalam video yang beredar, latihan Alan Raka itu membuat para pemain tumbang di pinggir lapangan. Kabarnya mereka disuruh berlari 42 putaran di bawah suhu 30 derajat Celcius. Pelatih Manchester United yakni Erik ten Hag menegaskan gak akan menjual Cristiano Ronaldo di musim panas ini. Kita bertolak ke Prancis guys, ada PSG yang serius merekrut Hugo Ekitike dari Stade de Reims. Pelatih Manchester United yakni Erik ten Hag akhirnya buka suara terkait masa depan Cristiano Ronaldo. Ten Hag menegaskan kalau Ronaldo gak akan dijual di musim panas ini. Alasannya karena bomber asal Portugal itu masuk ke dalam rencana jangka panjang klub. Di sisi lain, Ten Hag juga bilang kalau Ronaldo sudah gak sabar untuk berseragam setan merah. Hal ini tentu jadi sinyal positif bagi setan merah yang ingin mempertahankan Ronaldo. Chelsea dikabarkan tertarik untuk mendatangkan winger Bayern Munchen yakni Serge Gnabry. The Blues menjadikan Gnabry sebagai alternatif setelah gagal merekrut Rapinya. Sebenarnya Chelsea sudah menyetujui kesepakatan dengan Rapinya sebesar 55 juta euro. Sayangnya winger asal Brasil tersebut lebih memilih untuk merapat ke Barcelona. Chelsea disebut akan memberikan kontrak selama 12 bulan kepada Gnabry. Akan tetapi mereka harus bergerak cepat karena Gnabry juga diminati oleh Arsenal dan Manchester United. PSG dilaporkan ingin memboyong Hugo Ekitike dari Stade de Reims.
Pelatih anyar PSG yakni Luis Campos menilai kalau Ekitike merupakan pemain yang punya talenta bagus. Skuad Les Parisiens bahkan ingin langsung membeli Ekitike tanpa harus meminjamnya terlebih dahulu. Sebelumnya Ekitike sempat menjadi incaran Newcastle United. Tetapi sayang klub milik Pangeran Mohammed bin Salman itu sudah mundur dalam perburuan Ekitike sejak bulan Juni kemarin. Berita selanjutnya, walaupun baru-baru ini dapat dana segar, Barcelona dikabarkan masih punya hutang 126 juta euro dari sejumlah transfer pemain. Sementara itu Jack Wilshere yang baru pensiun langsung dipercaya jadi pelatih Arsenal U18. Belum lama ini Barcelona merilis laporan keuangan tahunan mereka. Dalam laporan tersebut, Blaugrana mencatatkan tunggakan sebesar 126 juta euro. Menurut laporan Marca, tunggakan tersebut berasal dari cicilan 19 pemain yang belum lunas. Selain sejumlah klub di Eropa, Barcelona juga berhutang dengan beberapa klub di Brasil. Dalam rinciannya, Barcelona masih menunggak 29 juta euro untuk pembelian Philippe Coutinho di tahun 2018. Mereka masih menyicil Coutinho yang sudah pindah ke Aston Villa sejak musim lalu. Pelatih Liverpool yakni Jurgen Klopp menatap musim baru dengan penuh percaya diri. Klopp juga meminta fans The Reds untuk gak khawatir terkait kepergian Sadio Mane. Dalam wawancaranya, Klopp mengaku kalau semua orang tahu kualitas Mane. Akan tetapi Klopp bilang kalau klub bisa beradaptasi seperti saat mendatangkan Diogo Jota dan Roberto Firmino. Sementara itu, Mane resmi meninggalkan Anfield dan bergabung dengan Bayern Munchen. Pada musim lalu, Mane mampu mencetak 23 gol dalam 51 pertandingan. Liverpool resmi melepas pemain mudanya yakni Neco Williams ke Nottingham Forest. Williams pindah dengan biaya transfer 20 juta euro dan mendapat kontrak selama 4 tahun. Williams mengaku bangga bisa bergabung ke Nottingham. Williams juga mengaku gak sabar untuk merumput di kandang Nottingham yang legendaris yakni City Ground. Williams sendiri baru memainkan 33 laga sejak menembus skuad utama Liverpool pada tahun 2019. Hal ini disebabkan karena Liverpool lebih sering mengandalkan Trent Alexander-Arnold. Sebelumnya Jack Wilshere memutuskan untuk gantung sepatu lebih cepat. Hal itu cukup mengejutkan karena mantan gelandang Arsenal itu baru menginjak usia 30 tahun. Kini Wilshere resmi menjadi pelatih Akademi Arsenal U18. Selain pelatih U18, The Gunners juga disebut akan menggantikan pelatih U23. Alasannya karena Kevin Beattie memutuskan cabut dari Arsenal dan bergabung ke Crawley Town. Direktur Bayern Munchen yakni Hasan Salihamidzic berada di kota Turin membicarakan terkait transfer Matthijs de Ligt. Bertolak ke sepak bola Turki guys, ada Mesut Ozil yang berpisah dengan Fenerbahce karena perselisihan. Direktur Bayern Munchen yakni Hasan Salihamidzic tiba di kota Turin pada hari Senin kemarin. Salihamidzic akan melakukan pembicaraan dengan Juventus terkait transfer Matthijs de Ligt. Sebelumnya de Ligt sendiri enggan memperpanjang kontraknya di Juventus. Alhasil, skuad Bianconeri pun bakal melepas de Ligt di bursa transfer musim panas ini. Bayern Munchen diyakini sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan de Ligt. Akan tetapi mereka harus membayar klausul pelepasannya yang mencapai 115 juta euro. Mesut Ozil dikabarkan sudah putus kontrak dengan klubnya saat ini yakni Fenerbahce. Ozil sendiri pun sebenarnya sudah disisihkan dari dalam skuad sejak 4 bulan terakhir. Dalam laporan Daily Mail, Ozil akan dilepas dengan status bebas transfer di musim panas ini. Sebab mantan pemain Arsenal itu sudah berselisih dengan pelatih Fenerbahce saat itu Ismail Kartal. Perselisihan ini merupakan lanjutan dari aksi Ozil yang melewatkan laga pramusim pada musim kemarin. Walaupun begitu, sampai saat ini Fenerbahce belum merilis pernyataan resminya. Inter Milan menjalani pertandingan pramusim menghadapi Milanese FC. Berlaga di sentral latihan klub Pinetina, skuad Nerazzurri mampu pesta gol dengan skor 10 gol tanpa balas. Kembalinya duet Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez jadi yang paling banyak menarik perhatian. Setelah terpisah selama 1 musim, akhirnya mereka kembali bersatu. Dalam laporan The Sun, Lukaku dan Lautaro tampil padu dan saling berteriak untuk berkomunikasi. Sementara di laga itu Lukaku berhasil mencetak 1 gol serta Lautaro mencetak 2 gol. Erling Haaland sudah resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Manchester City. Setelah bergabung, Haaland menyampaikan pengakuan mengejutkan. Haaland mengaku pernah dibuat frustasi dengan permainan tiki-taka Manchester City. Saat itu Haaland yang masih berseragam Borussia Dortmund kesulitan mendapatkan bola.
Di sisi lain, Haaland menyebut kalau tiki-taka tersebut jadi alasan mengapa dia ingin bergabung ke Manchester City. Oke guys, kita ke sisi baca komentar nih. Ada dari Ico Widi, katanya Jos update terus beritanya. Ya guys, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya ya biar nggak ketinggalan berita terupdate dari Cetak Gol. Sampai jumpa!